Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke part 2 tentang topologi jaringan. Topologi yang salah akan membuat konfigurasi kalian jadi gagal. Jadi pahami struktur jaringannya dengan baik. Oke, kita masuk ke pemahaman dasar dulu. Seperti yang kalian tahu di part 1, kita akan buat alat-alatnya seperti ini. Nanti gambaran besarnya seperti ini. Yang pertama kita butuhkan, kita punya dua router, satu switch, satu ISP sebagai sumber internet, lalu PC dan smartphone. Jadi bisa kalian lihat, yang pertama kita butuh yang namanya ISP sebagai sumber internet. Jadi nanti sumber internet ini kita akan masukkan dia ke switch. Portnya seperti yang di part 1 dia bebas. Kalian bisa masukkan kemanapun. Contoh ini kita langsung masukkan saja ke port yang kosong. Nanti otomatis dia akan dapat IP internet sesuai ISP. Setelah itu ketika kita sudah masukkan dia ke port yang kosong, otomatis semua port yang ada di sini dia akan langsung teraliri oleh internet. Nah, di router A, router kabel, dan router B, router nirkabel. Seperti biasa, kita masukkan satu kabelan ke port yang kosong, lanjut ke port 1 di router. Jadi port 1 khusus untuk pengaturan internet atau default dari internet. Jadi kita masukkan, nanti ketika kalian di HCP klien akan dapat sesuai ISP. Begitupun yang router B. Jadi kita masukkan ke port yang kosong, kita masukkan lagi ke router B port 1. Nanti juga akan dapat IP router B sesuai ISP. Nah, setelah itu konfigurasi yang pertama, kita akan masukkan kabelan ke port yang kosong di switch ke PC. Makanya di sini kita tulis PC konfigurasi. Kenapa kok harus kita masukkan ke PC dulu? Supaya switch ini bisa menjembatani konfigurasi router A dan konfigurasi router B. Seperti itu. Nanti di router B ini kita akan gunakan static routing. Sedangkan di router A kita akan gunakan dynamic routing. Jadi konsepnya untuk tryout UKK nanti akan seperti itu. Nah, ketika kita sudah masukkan seperti ini, kita tinggal konfigurasi saja. Jadi router A kabel atau LAN, router B nirkabel atau WLAN. Jadi setelah kita anggap selesai konfigurasinya, baru komputer di sini kita pindah kabelnya, kita cabut, kita masukkan di router A kabel ketika kita mau ngecek. Makanya di sini kita tulis PC check. Setelah PC konfigurasi, untuk konfigurasi keduanya selesai, kita cabut kabel ini, kita masukkan dia ke router A port 2 PC check. Nah, di sini IP VLAN di port 2 itu 192.200. X ini adalah nomor absen, titik 2 prefix 24. Sedangkan IP WLAN 192.100.x atau nomor absen titik 2 prefix 24. Jadi prefix ini akan menentukan berapa banyak user yang boleh menggunakan jaringan kita, atau biasa kalian sebut itu slash. Sebenarnya nggak ada yang salah ya, slash itu cuman bahasa Inggris dari garis miring aja. Tapi kalau di jaringan namanya adalah prefix. Seperti itu. Jadi setelah selesai kita sambungkan di port 2 LAN sesuai namanya karena ini jaringan kabel. Sedangkan di HP nanti di WLAN ini kita akan ngecek di HP seperti biasa di smartphone. Nah, jadi seperti ini konfigurasinya. Cukup sederhana. Nanti judulnya adalah topologi rancangan bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dynamic routing. Tapi kita nggak perlu fokus ke judul ini dulu. Yang penting kita paham strukturnya. Jadi dari ISP lanjut ke switch yang kosong, otomatis dapat internet. Nah, dari port yang kosong ini kita masukkan kabelan ke port 1 masing-masing dari router. Baru setelah itu PC kita masukkan di sini LAN PC untuk konfigurasi dua router.
Baru setelah selesai kita ganti kabelnya, kita cabut, kita masukkan di router A kabel seperti itu. Oke, setelah kita pahami topologinya, supaya lebih paham lagi kita langsung kita praktekkan saja. Jadi yang pertama kita masukkan dulu kabelan ke PC konfigurasi atau PC setting kita. Setelah itu kita masukkan adaptor, kita copot dulu kabelnya, kita masukkan adaptor ini ke stop kontak. Alasnya seperti apa? Seperti di part 1. Nah, kita masukkan di sini seperti ini. Lalu adaptor kedua untuk router B, kita copot dulu kabelnya. Oke, kita masukkan di sini di router B. Setelah itu kita masukkan yang terakhir, punyanya switch, adapter switch seperti ini di sini. Nah, seperti halnya di topologi, kita butuh sumber internet. Kita masukkan dulu sumber internet sesuai ISP sebagai sumber kita. Portnya bebas. Nah, selama indikator lampunya nyala, berarti alat kita baik-baik saja. Setelah ini kita masukkan, otomatis semua port yang ada di sini itu akan otomatis teraliri oleh internet. Next, kita lanjut kabel kedua. Ini bisa kita gunakan untuk router A. Jadi kita masukkan dulu ke sini. Misal kita ganggu. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan di router A. Port 1. Nah, selama indikator lampunya nyala, berarti lagi-lagi kabel kita baik-baik saja. Jadi bisa langsung kita gunakan. LAN ketiga, kita masukkan dulu dia ke switch. Portnya lagi-lagi terserah bebas, misalkan port 0. Setelah itu kita masukkan dia di port 1 router B. Seperti ini. Nah, lagi-lagi ketika indikator lampunya nyala, berarti sudah siap digunakan. Artinya kabelnya bisa, routernya juga bisa. Nah, terakhir kita masukkan kabel LAN yang sudah kita masuk ke PC. Kita masukkan dia ke port yang kosong lagi. Nah, tunggu sampai indikatornya nyala. Jadi perlu diketahui, di switch itu nanti akan ada 4 kabel, 1, 2, 3, 4. 1 ISP, router A, router B, dan PC konfigurasi, seperti itu.